Haleluya. God is good all the time. All the time God is good. Haleluya. Haleluya. Tuhan selalu baik. Amin. Oke. Ada yang tahu hari ini kita merayakan apa? Merayakan Natal. Natal apa sih? Kelahiran Tuhan Yesus. Betul? Ya. Yuk kita baca ayatnya yuk. Matius 1 ayat 18 sampai 21. Perikopnya judulnya Kelahiran Tuhan Yesus. Kita baca bersama-sama. Baca perlahan-lahan dan kita renungkan. Oke? 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Haleluya, haleluya. Kita memperingati kelahiran juru selamat kita, Tuhan Yesus. Di dunia ini banyak yang mengajarkan guru-guru tentang keselamatan. Banyak guru-guru yang mengajarkan bagaimana cara kita selamat. Kau lakukan perintah ini, kau jangan lakukan larangannya. Mudah-mudahan kamu selamat. Tapi hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Bukan hanya guru, tapi dia adalah juru selamat. Maksudnya apa, Bu? Waktu anak saya masih kecil, kalau kita nih, anak kita misalnya lemah dalam matematika, kita panggilin guru les, bener gak? Guru ya, guru les nih. Kalau guru matematika biasanya dia ngajarin kan, ngajarin anak kita matematika, betul gak? Tapi yang ngerjain soalnya siapa? Anak kita, gurunya mah enggak. Dia cuma ngajarin aja, tapi yang ngerjain soalnya anak kita. Kalau guru masak, dia ngajarin cara masak. Yang masak siapa? Kita, gurunya ngajarin aja. Kalau guru-guru selamat banyak di dunia. Mengajarkan semua yang baik. Kamu harus berbuat baik. Kamu harus berbuat benar. Kamu ini, mudah-mudahan kamu selamat. Tapi hanya Yesus yang menjadi juru selamat. Karena dia satu-satunya Tuhan. Dan dialah satu-satunya manusia yang datang ke dunia. Bahkan mati di atas kayu salib. Menebus semua dosa manusia. Untuk supaya setiap kita yang binasa, kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita harus bangga. Kita harus bangga kita punya juru selamat. Satu-satunya yang mau mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Menebus dosa kita. Menanggung dosa kita. Yang lain ada yang mau nanggung dosanya? Ada guru yang lain mau nanggung dosa kita? Tidak ada. Hanya satu-satunya Yesus Tuhan. Bulan ini kita temanya adalah terang manusia. Saya kasih judulnya hari ini adalah Akulah Terang Dunia. Kenapa Yesus mau turun ke dunia? Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan mau datang ke dunia? Karena Yesus mengasihi dunia. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan. Kita baca sama-sama. Setiap ayat yang ada kita baca sama-sama. Amin. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan sendiri mau datang untuk supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan tahu dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Di Yesaya 60 ayat yang kedua-a. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudara, bumi ini penuh dengan kegelapan. Karena kenapa? Waktu itu ada malaikat Tuhan yang namanya Lucifer. Lucifer itu malaikat puji-pujian. Dia begitu ingin menjadi seperti Allah. Sehingga akhirnya dia dibuang ke bumi. Tapi dia gak sendirian dia dibuang ke bumi. Dia membawa teman-temannya 2/3 malaikat Allah turun ke bumi. Kalau satu malaikat kegelapan aja udah gelap ya. Apalagi 2/3 malaikat dibawa menguasai bumi. Sehingga dibilang kekelaman menguasai bumi. Makanya Tuhan mau datang. Dan 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditelannya. Oke. Kenapa Tuhan mau datang? Karena
Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya dia gak mau kita binasa. Ciri-ciri kegelapan apa? Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena upah dosa adalah maut. Tahu dia, iblis tuh tahu tuh. Kegelapan tuh tahu, iblis tuh tahu. Kalau upah dosa maut, makanya dia mau curi damai kita, mencuri sejahtera kita, bahkan mencuri keselamatan kita. Supaya kita masuk ke dalam kegelapan, masuk ke dalam maut. Makanya itu dunia perlu terang. Supaya setiap orang tidak dalam kegelapan. Di Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia mempunyai terang hidup. Amin. Amin, amin. Kita sudah tidak lagi berjalan dalam kegelapan, amin. Yohanes 12 ayat 46 dikatakan, Aku telah datang ke dunia. Yesus telah datang ke dunia sebagai apa? Terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Amin. Amin, amin. Mari kita bersuka cita. Karena juru selamat itu lahir memberikan kita terang. Supaya kita gak nyasar gitu loh dalam kegelapan. Amin. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, aku terang dunia, kata Yesus. Selama Tuhan Yesus di dalam dunia, dialah terang dunia. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus itu sekarang ada di sebelah kita enggak? Yang ada Roh Kudus di dalam hati kita. Yesus ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mempersiapkan tempat bagi kita. Betul? Betul. Nah sekarang kalau berarti terangnya udah di surga dong, di sini enggak ada terang. Tapi apa yang Tuhan katakan? Di Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Siapa kamu? Setiap kita yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, katakan amin. Katakan saya adalah terang dunia. Siapa yang tadi mengatakan saya adalah terang dunia? Angkat tangannya. Semua. Iya, kita ngaku. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Nah sekarang apa buktinya? Ya dong, ciri-cirinya apa sih? Buktinya apa kamu terang dunia? Buktinya apa? Buktinya apa? Yang pertama, kalau kita mengaku kita adalah terang dunia, kita adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Kita baca ayatnya ya. 2 Korintus 5 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Apa sih yang lama yang baru? Saudara, saya kan suka jalan nih. Jadi kalau pagi biasanya suami saya tuh dia jalan tuh, subuh-subuh dia jalan olahraga. Tapi kalau saya gak bisa. Kalau subuh, pagi saya biasanya masak. Saya bisanya sore gitu ya. Belakangan ini kan agak mendung nih. Cuacanya agak mendung, agak gelap-gelap, bener gak ya? Jadi saya jalan tuh sama Kosanto jalan. Karena di dekat taman tuh banyak yang piara papi. Anjing kecil-kecil gitu loh ya. Lucu kan ya? Mereka teng-teng semari jalan, bawa doginya jalan gitu ya. Tapi yang jadi kendala kadang-kadang mereka juga membiarkan pupnya itu kemana-mana gitu. Nggak dibersihin gitu, biarin. Karena udah remang-remang, udah setengah-setengah gelap, lampu tamannya belum nyala. Kita jalan aja. Tiba-tiba saya nggak tahu tuh. Yang saya tahu berasanya kayaknya ada bau apa ya? Tuh bau ngikut dia kemana-mana saya ngikut. Bau ngikut aja nih. Saya jalan ke sini dia ngikut, jalan ke sini dia ngikut. Akhirnya lampu tamannya nyala, celung. Baru saya lihat, ini bau apa sih? Pas saya lihat gini, ih, itu di situ. Wah, haleluya. Begitu juga kita, waktu kita dalam kegelapan, kita nggak pernah tahu apa itu dosa. Kita nggak pernah tahu sesuatu yang menjijikan, kotoran, hal yang najis. Kita nggak pernah tahu. Ada nggak di sini? Penasaran nih, bahwa waktu lampu nyala, terang nyala, ternyata itu najis tuh, kotoran lu. Terus kita penasaran dong, udah lampu nyala kita penasaran. Bener nggak sih ini kotoran ya? Bener nggak sih najis? Kita deketin, terus kita cium-cium. Kotoran bukan ya? Bau-baunya sih kotoran nih. Karena penasaran, kita colek. Kotoran bukan ya? Kayaknya kotoran, kayaknya nih. Udah kelihatan soalnya nih. Tapi penasaran nih. Untuk pastiin kita jilat. Wah bener kotoran.
Untung gua gak injek. Wah, haleluya. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita yang udah di dalam terang, kita tahu mana hal yang najis, mana tahu hal yang dosa. Kita udah ngerti, kita udah tahu, kita udah lihat. Tapi kita berusaha mencicipi. Penasaran gimana rasanya dosa. Penasaran nih. Tapi Tuhan mau kita jadi terangnya Tuhan. Katakan terangnya Tuhan. Kalau udah kayak gitu terang bukan? Oke, ya. Jadi Tuhan mau kita jadi ciptaan yang baru. Di Efesus 2 ayat 1-3 dikatakan. Kita upah dosa kan maut ya. Kita mati karena apa? Karena pelanggaran kita. Karena dosa kita. Karena kita hidup ngikutin duniawi. Hidup mengikuti hawa nafsunya kita. Ikut kehendak daging dan pikiran yang jahat. Firman Tuhan yang berkata seperti itu. Ini adalah kematian, ini adalah kegelapan, ini adalah maut. Makanya kita dalam ciptaan Tuhan yang lama udah berlalu. Jangan pernah coba-coba lagi mencicipi yang lama. Tapi kita harus berubah. Katakan berubah. Tuhan bilang di Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah. Apa yang baik. Apa yang berkenan. Dan yang sempurna. Amin. 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 Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan berubah. Berubah pembaharuan budimu. Kalau kita berubah pembaharuan budi, yang kedua, kita harus bercahaya di depan orang. Artinya apa? Ayatnya di Matius 5 ayat 16a. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Artinya apa? Hidup kita menjadi replikanya Tuhan. Hidup kita menjadi kesaksiannya Tuhan. Kita bersaksi kepada orang-orang. Tuhan baik, Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan baik, Tuhan menebus dosa saya. Tuhan baik, Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan baik, bahkan Tuhan memberikan kita hidup dan hidup dengan segala kelimpahan. Tuhan baik. Tuhan tidak memberikan kita sendirian di dunia ini. Tapi Tuhan berkata, Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang beserta kita. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bersaksi. Bersaksi. Bersaksi bagi Tuhan. Kalau dulu nih ya, pikirannya porno. Jahat. Pikirannya nipu orang. Gimana nih caranya nih ya? Nipu nih ya. Pikirannya pokoknya yang enggak deh. Sekarang tuh perkataan kita, pikiran yang kudus. Kan Tuhan bilang, pikirannya apa sih yang mesti dipikirin? Filipi 4 dikatakan, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Jadi ubah pikirannya, pikiran yang lama ilangin. Pikirin apa yang Tuhan mau kita pikirkan. Kalau dulu ngomongnya kasar. Kalau ngomong bercanda sama temen nyerempet porno. Ngomongnya nggak lain gosipin orang. Itu yang lama. Itu yang lama. Kita harus berubah, bercahaya jadi saksinya Tuhan. Perkataan kita harus perkataan yang membangun. Perkataan yang menguatkan. Perkataan yang mencerminkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Begitu juga perbuatan. Sama, mungkin dulu kita suka ngelanggar ya. Perbuatannya jahat gitu ya. Tadi pagi saya kesaksian, perbuatan itu bukan hanya melanggar hukumnya Tuhan, tapi juga melanggar hukum negara di mana kita tinggal. Itu kan melanggar ya. Kalau kita melanggar hukum negara, dihukum gak kita? Dihukum. Kalau kita melanggar hukumnya Tuhan, upahnya nanti pengadilan akhir. Bukan sekarang, bisa juga sekarang. Tapi sekarang waktu kita tinggal di bumi ini, kita tinggal dalam satu negara, taat pada hukum. Saya kan naik motor nih, kalau di lampu merah tuh mau sepi, mau macet, mau apa, saya pasti berhenti tuh. Berhentinya di garis. Wih keren ya, garis, tit, stop nih. Lampu merah, stop. Tapi banyak kan di antara kita ya, suka klakson kan ya, tin, supaya kita maju, bener gak? Ada yang berasa naik motor, suka begitu kan? Diklaksonin dari belakang, tin, supaya kita maju. Saya mah diem aja. Anteng-anteng, oh ya udah diem aja. Lu mau klakson kayak mau apa kek. Saya cerita sama suami saya bilang,
Ntar lu diomelin orang. Lu diem begitu, lu diomelin orang lu. Gak apa-apa saya diomelin orang. Yang penting saya tidak melanggar hukum. Hal yang kecil kalau kita dibiasakan. Pelanggaran kecil akan menimbulkan pelanggaran yang besar. Kebiasaan kecil yang buruk lama-lama jadi besar. Jadi jangan biasain. Biasakan kebiasaan yang baik. Karena hidup kita sudah biasakan semua yang baik, yang benar, yang mulia. Itu yang kita pikir dan kita lakukan. Amin. Jadi yang ketiga, melakukan perbuatan baik. Di Matius 5 ayat 16b. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Haleluya. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Perbuatan baik itu gak harus gini loh. Kalau orang berbuat baik, kita balas berbuat baik. Saya ambil contoh ini dari kehidupan Yusuf. Kalau tadi kita baca ayatnya di Matius 1. Matius 1 ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Coba ya, kita bayangkan kondisi Yusuf saat ini. Oke, dia kan sudah bertunangan nih sama si Maria nih. Contohnya gini nih, kita udah bertunangan nih. Saya misalnya udah bertunangan, tapi belum suami istri, bertunangan aja. Tiba-tiba Maria bilang, Suf, gue bunting nih, bunting sama Roh Kudus. Zaman sekarang percaya nggak kalau dia ngomong begitu? Ada teman kita bilang gini nih, gue bunting nih, gue hamilnya dari Roh Kudus. Ada yang percaya di sini? Gak ada yang percaya. Mungkin si Yusuf bilang begini, lu selingkuh sama siapa? Tapi apa yang Yusuf lakukan? Dia sudah punya planning untuk menikah. Planningnya bagus. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Dia tidak mencemarkan nama istrinya. Kedua, dia mempertimbangkan maksudnya. Dia mau ceraiin nih, ceraiin jangan gitu kan. Dia mempertimbangkan. Artinya apa? Yusuf ini seorang yang tulus hati. Dia percaya dia juga orang yang cinta akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Artinya mempertimbangkan, artinya dia bertanya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh mempertimbangkan. Dia tidak bereaksi, tapi dia berespon. Artinya apa? Reaksi itu adalah tindakan kita yang paling primitif. Kalau saya bilang. Contohnya gini, ada anjing, kita injak buntutnya. Cak! Gigit ya dia? Gigit! Itu refleks. Reaksi yang paling primitif. Tindakan yang paling primitif namanya reaksi. Jadi misalnya nih, kalau kita dikritik orang. Kalau kita bereaksi kita langsung marah. Siapa lu? Ngasih tahu gue. Bereaksi kita tuh, langsung marah. Fokusnya ngomong dulu, marah dulu fokusnya. Urusan ntar gimana belakangan. Itu reaksi. Tapi respon itu beda. Respon keadaan mungkin gak enak nih. Kita dikritik, dibilangin, bahkan dikata-katain, diomongin. Tindakannya apa? Kita diem. Tarik Tuhan, tanya Tuhan. Karena fokusnya pada konsekuensi, pada hasil akhir. Kita tuh manusia harusnya berespon, bukan bereaksi. Kenapa kita harus berespon? Karena kita diberikan akal budi. Jadi setiap apapun yang terjadi sama kita, jangan langsung bereaksi. Pikirkan dulu. Kalau tadi Yusuf, dia mempertimbangkan. Jadi pertimbangkan dulu. Oh iya ya, dia kritik saya. Mungkin itu untuk membangun saya. Oh iya, saya akan memperbaiki diri. Apapun itu. Saat ini mungkin planning kita punya planning, punya rencana. Mungkin tidak sesuai dengan rencana kita. Yang terjadi itu gak sesuai. Jangan marah. Jangan langsung bereaksi. Tuhan jahat. Tuhan gak tahu nih saya sudah planning segini lama. Tuhan gak tahu ya saya udah doa ya. Tuhan tahu gak? Tahu. Tapi kalau kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Kalau kita pegang aja itu, kita pasti akan seperti Yusuf.
punya respon yang baik. Jadi yang ketiga, melakukan perbuatan baik. Yang keempat, memuliakan Bapa. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, di Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Saat ini mungkin keadaan dunia yang dikuasai kegelapan. Dunia menarik kita untuk ikut kepada kegelapan, ikut yang namanya dosa, ikut yang namanya kenajisan. Tapi ada satu pepatah berkata, saya tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala saya, tapi saya bisa melarang burung itu bersarang di kepala saya. Artinya apa? Saya tidak bisa membiarkan sekeliling kita dipenuhi dosa. Kita gak bisa. Karena dunia dikuasai kegelapan. Tapi saya bisa untuk melarang dosa itu nempel di hidup saya. Amin. Ada satu tokoh yang bernama John Newton. Dia hidup di 1725 sampai 1807. Dia adalah pencipta lagu Amazing Grace. Lagu itu diciptakan tahun 1779. Jadi kalau ada yang dengar lagu Amazing Grace, 1779 loh diciptainnya. Oh, nama bener. Betul ya? Tapi sampai saat ini lagu itu masih tetap dinyanyikan. John Newton itu adalah seorang kapten kapal budak yang menjual budak dari Afrika ke Eropa. Sebagai kapten kapal, hidupnya tuh penuh dengan hal yang buruk. Mabuk, judi, wanita. Kayaknya gak ada yang benar deh. Sampai pada suatu hari kapalnya diterjang oleh badai. Hampir tenggelam. Semua pada bilang, kita pasti mati, kita pasti mati, kita pasti tenggelam. Disitulah dia berdoa. John Newton berdoa, berteriak, Tuhan tolong kapal ini, selamatkan kami Tuhan. Dia berseru, dia berdoa, dia berteriak kepada Tuhan. Tuhan jawab, kapalnya selamat. Dan itu merupakan titik balik hidupnya. Tadi dia penjual budak, hidup dengan penuh bergelimang dengan segala yang gak baik. Di saat itu dia menerima Yesus Tuhan. Akhirnya dia menjadi seorang pendeta Anglikan di Inggris. Bukan hanya itu, dia menjadi seorang aktivis untuk budak, pembebasan budak. Bahkan sampai akhir hidupnya dia tetap melayani Tuhan. Jadi ayo kita jadi terang dunia. Kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Nyatakan Yesus dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui ciptaan yang baru. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita sudah hidup di dalam terang karena kita adalah terang. Melalui kesaksian kita, hidup kita memuliakan Tuhan. Kalau orang lihat kita, orang ketemu Tuhan. Orang lihat Tuhan. Jangan orang lihat kita, orang ketemu setan. Ya, orang lihat Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan? Selalu berbuat baik. Kondisi gak baik. Mungkin kita dicemooh orang, ditusuk orang dari belakang. Apapun keadaan kita yang gak baik, tetaplah berbuat baik. Karena natur kita adalah baik. Karena diciptakan kita di dalam sesuatu yang baik dan untuk tujuan yang baik. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, hidup kita ini bukannya punya kita. Persembahkanlah tubuhmu. Apa yang ada padamu? Mungkin kekuatan, kepintaran, dana, waktu, tenaga. Ayo, layani Tuhan. Bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Untuk mengembangkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Pakai uangmu.
pakai kepintaranmu, pakai tenagamu, pakai waktumu untuk Tuhan dipermuliakan. Amin.